Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aldo Muhammad Safat dari Prodi Teknik Elektro 2022 Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Sistem Embedded atau sistem tertanam. Pada proyek ini saya membuat FreeRTOS, penjadwalan penyiraman otomatis berbasis waktu dan kelembapan tanah. Oke, mungkin sebelum lanjut ke praktiknya, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang kita pakai dan program utama yang dipakai pada proyek ini. Oke, jadi pada bagian awal ini kita akan memprogram atau menyeting kalibrasi modul RTC terlebih dahulu agar mendapatkan waktu real time atau waktu nyata yang ada pada saat ini. Jadi pada bagian pertama ini saya memasukkan library dari modul RTC yang saya pakai ini. Nah, yang saya pakai ini modul RTC 1302, jadi library-nya seperti ini. Untuk RTC lainnya mungkin ada perbedaan dari library. Bisa dicari dengan beberapa referensi yang ada di internet. Lalu selanjutnya di sini saya akan menyeting waktu yang ada pada saat ini. Jadi nanti waktu yang diambil dari modul ini menampilkan waktu real time. Di sini saya menyeting mulai dari detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, sampai tahun. Setelah disetting dengan waktu yang ada, waktu nyata saat ini, selanjutnya saya akan menampilkan atau akan ngeprint dari waktu yang telah dibaca. Lalu selanjutnya kita upload. Jika sudah terupload, nantinya serial monitor akan membaca waktu terupdate pada saat ini. Mungkin bisa kita lihat pada waktu saat ini, yaitu tanggal 2 bulan 12 2024. Di sini menunjukkan waktu 17 jam 17 atau jam 5 menit 44 detik 30 dan terus berjalan. Dan pada waktu real time yang bisa kita lihat pada laptop itu juga jam 5 menit 44 detik 45. Ya, hampir sama. Mungkin ada perbedaan 1 atau 2 detik, tetapi masih bisa ditoleransi atau tidak apa-apa. Oke, mungkin selanjutnya masuk ke program intinya atau program keseluruhan untuk menjalankan proyek ini. Langsung saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke program utama. Mungkin di sini saya akan menjelaskan program intinya saja yang kita pakai untuk menjalankan proyek ini. Pada bagian awal kita akan memasukkan library yang kita pakai untuk proyek ini, yaitu library dari RTC atau modul waktu kita, waktu real time kita, dan FreeRTOS. Dan selanjutnya di sini kita menyeting jadwal untuk menyalakan pompa. Jadi di sini saya menjadwalkan 3 kali penjadwalan dalam 1 hari. Di sini terdapat indikator jam dan target yang akan kita setting untuk menentukan pada jam dan menit berapa pompa ini akan bereaksi atau tidak bereaksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian task untuk mengontrol pompa berdasarkan jadwal dan kelembapan tanah. Jadi di sini saya sudah menyeting jika waktu target jam dan menit sudah mencapai waktu yang kita tetapkan dan sensor kelembapan tanah membaca nilai dan nilainya itu di bawah 300. Di sini akan membaca tanah sangat basah dan
pompa tidak akan menyala. Jadi di dalam keadaan ini pompa tidak akan menyala. Lalu selanjutnya, jika tanah yang terbaca itu mendapatkan nilai 350 sampai 600, itu tanah terbaca lembab dan pompa akan menyala selama beberapa detik. Beberapa detik itu terserah yang kita setting atau yang sudah kita kalibrasi dari trial and error sebelumnya. Dan yang terakhir di sini, jika kelembapan tanah terbaca di atas 600, yaitu akan muncul tanah sangat kering dan pompa akan menyala lebih lama daripada tanah lembab seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya juga, ini waktu penyalaan pompa tergantung kita bagaimana menyetingnya dan berapa lama kita ingin setting. Jika tanah kering ini, pompa akan menyala selama berapa lama, begitu mungkin sudah itu saja program inti yang saya pakai untuk menjalankan project ini. Mungkin selanjutnya kita akan langsung praktikkan dari project dari penjadwalan penyiraman otomatis ini yang berbasis waktu real time dan kelembaban tanah itu sendiri. Oke, setelah menjelaskan dari alat-alat yang dipakai dan program yang saya pakai, selanjutnya saya akan mengimplementasikannya pada prototipe yang sudah saya buat. Mungkin langsung saja kita masuk ke praktiknya. Oke, bisa dilihat di sini ada dua prototipe untuk pengkondisian dari tanah yang akan kita ukur menggunakan sensor pH tanah. Jadi di sini saya sudah mengambil dua sampel yang akan saya gunakan. Mungkin karena di awal bulan Desember ini hujan turun setiap hari, jadi tanah menjadi lembab, sulit mencari yang tanah kering. Jadi untuk tanah kering mungkin saya akan kondisikan dengan tidak mengubur atau menanam dari sensor yang mengukur suhu kelembapan ini. Jadi mungkin untuk pengkondisian tanah kering akan saya taruh seperti ini. Ini untuk tanah lembab dan ini untuk tanah yang basah. Oke, di sini sebelumnya saya akan menyeting jam dan menit target terlebih dahulu. Di sini saya memberikan 3 kali penjadwalan untuk melihat respon pada keadaan yang berbeda-beda. Jadi di sini saya memberikan jam target, yaitu ketiganya pada jam 12 dan menitnya berbeda. Pada target pertama yaitu pada menit 9 dan target kedua pada menit 11 dan target ketiga pada menit 12. Kita sesuaikan juga pada waktu real time saat ini, yaitu 12.08. Yaitu kalau sudah, kita langsung upload saja. Jika sudah terupload, kita bisa lihat serial monitornya. Di sini menunjukkan menit 8, artinya lewat 30 detik, artinya 30 detik lagi menjelang penjadwalan pertama. Penjadwalan pertama pada kondisi ini adalah tanah yang lembab, tanah yang sangat basah, menjadikan pompa tidak akan menyala pada kondisi ini, dan lampu relay juga tidak akan menyala. Oke, 10 detik lagi menuju penjadwalan pertama. Bisa kita lihat pada serial monitor. Yap, tanah terbaca sangat basah dan pompa tidak akan menyala. Oke, penjadwalan pertama sudah selesai. Tidak ada respon dari pompa karena tanah terbaca sangat basah. Selanjutnya masuk ke penjadwalan kedua. Di sini saya kondisikan dengan menaruh sensor pada tanah yang lembab, tidak terlalu basah, jadi akan mendapatkan output berupa sensor membaca tanah yang lembab
Lalu pompa akan menyala selama 4 detik dan lampu relay juga akan menyala selama 4 detik. Penjadwalan kedua itu pada menit 11. Di sini kita lihat masih menit 9, 1 menit lagi menuju penjadwalan kedua. Mungkin saya akan pause videonya dahulu agar waktu video ini tidak terlalu lama, memakan banyak waktu. Oke, 30 detik menuju penjadwalan kedua. Bisa kita lihat 20 detik lagi. Responnya, relay akan menyala selama 4 detik dan pompa akan menyirami tanaman juga selama 4 detik. Oke, 9 detik lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lampu relay menyala dan pompa menyala selama 4 detik. Oke, pompa sudah mati lagi. Selanjutnya kita akan masuk pada penjadwalan ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjadwalan ketiga, yaitu di sini saya memposisikan sensor kelembapan tanah ini tidak terbenam karena di awal bulan Desember ini susah mencari tanah yang kering karena dikarenakan 3 hari hujan berturut-turut. Jadi di sini saya memposisikan sensornya tidak ditanam ke dalam tanah. Yang harusnya terbaca pompa akan tanah kering dan pompa akan menyala selama 10 detik, ditandai dengan selang mengalirkan air dan relay menyala selama 10 detik. Di sini menunjukkan pukul 12.14 dan target kita di penjadwalan ketiga yaitu pukul 12:15. Kita akan menunggu 30 detik lagi, mungkin saya akan pause sebentar sampai menuju kurang dari 10 detik penjadwalan ketiga ini. Oke, pada penjadwalan ketiga tanah terbaca dengan nilai 955 kelembapan dan detik sudah mencapai 55, ya artinya 5 detik lagi akan menuju penjadwalan ketiga. Oke, di sini relay sudah menyala. Dia akan menyala selama 10 detik dan pompa akan menyala juga selama 10 detik. Bisa kita lihat. Oke. Ya. Pompa mati di detik 11. Oke. Mungkin segitu saja dari implementasi alat ini.